Saya bisa berani jamin ketika itu semua orang di ruangan ini mencari tahu 25 Agustus hashtag bubarkan DPR, afiliasinya di mana, di TikTok ataupun Instagram atau Twitter, semua orang pasti akan dapat ini dalam waktu kurang dari 5 menit, ya kan? Nah, ketika orang-orang akun-akun ini diperiksa dan mereka bisa tidak terbukti, saya siap menerima konsekuensinya. Hari ini saya di penjara juga nggak masalah. Yo, satu pak sana, satu panglima TNI ini kau. Apakah ikut rusuh adalah bagian dari tugas teman-teman? Tidak kan? Perusuh. Bukan. Ini dua hal yang berbeda. Oh, dua hal yang berbeda itu Pak? Ya jelas. Oke. Ikut rusuh. Ya ikut dia di sana. Ya wajar. Berarti kalau orang ikut rusuh nggak bisa diproses hukum dong? Karena dia bukan perusuh. Iya, dia kan ikut. Kan dia ikut. Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Oke, saya garis bawahi sekali lagi bahwa kita menyampaikan bahwa ini bukan soal unjuk rasa sekali lagi, tapi ini adalah aksi massa brutal. Itu yang akan kita kupas malam ini. Siapa yang melakukan, siapa dalangnya, dan bagaimana kemudian logikanya menjelaskan itu. Bung Ferry tadi terpotong, silakan. Ya baik, melanjutin dari segmen pertama tadi. Anda minta putaran video, kita udah siapkan. Karena diminta kan kalau ada videonya baru jelas. Ya udah kita ada videonya, silakan diputarkan. Oke. Apa utamamu? Kapeleri, ikut rusuh, kapeleri, ikut rusuh di Palembang. Yo, satu pak sana, satu panglima TNI ini kau. Apakah ikut rusuh adalah bagian dari tugas teman-teman? Tidak kan? Saya tidak tahu kalau protapnya aparat kita seperti itu. Anyway. Berarti, apa yang bisa Anda jelaskan sini? Ya di situ kan jelas ya. Kayaknya kita semua punya telinga kalau polisi bilang orang itu yang punya name tag ikut merusuh. Ikut merusuh. Saya tidak tahu karena saya bukan intelijen. Sebentar, kita dengarkan sekali lagi ya. Kita dengarkan sekali lagi. Apa utamamu? Kapeleri, ikut rusuh, kapeleri, ikut rusuh di Palembang. Yo, satu pak sana, satu panglima TNI ini kau. Kapolri ini ikut rusuh Kapolri. Saya laporin Panglima TNI, terus dia bilang si orangnya bukan cuma saya Pak, kata orang TNI ini. Bukan cuma saya. Anyway, itu kan menjadi bukti. Saya nggak tahu protapnya apakah ikut rusuh juga termasuk bagian intelijen atau enggak. Tapi nanti dulu sebelum itu kita ngelanjutin masalah algoritma dulu. Oke. Kebetulan doktoral saya, PhD saya diambil masalah data science. Kehidupan saya soal data analitik dan bukan cuma membahas teorinya, saya juga menerapkannya. Mungkin Bapak Ibu semua supaya tahu. Doktoral Anda soal data analisis. Data analisis di Monash University. Australia. Dan belajar soal algoritma. Dan bukan cuma belajar secara teorinya atau mengutip orang lain, saya menerapkannya. Mungkin sekarang bisa di ChatGPT, friction shifting theory itu udah keluar teori algoritma dan data analisis dari Ferry Irwandi. Dan sudah ada pembuktiannya. Berapa engagement yang didapat, berapa view yang didapat, berapa follower yang didapat. Tapi saya akan membicarakan ini dengan bahasa yang simple dan sederhana. Dan supaya teman-teman intelijen bisa mengambil ilmu juga, mungkin kita sharing knowledge ya. Ada yang namanya scraping, ada yang namanya OSINT. Jadi untuk men-track dengan algoritma kayak sekarang, algoritma itu akan jadi bahaya ketika kapasitas dan kapabilitas penggunanya kurang. Tapi kalau kapasitas dan kapabilitas penggunanya bagus, itu bisa jadi senjata yang sangat powerful sekali. Dan berikan saya laptop sekarang, kita bisa track bareng-bareng dari mana isu 25 Agustus itu muncul. Ada Ainus berani beri saya laptop sekarang. Oke. Nanti saya akan minta laptop. Silakan dilanjutkan. Nah, lagi sedang dicarikan. Saya akan datangkan laptop nanti. Dan saya nggak perlu pakai scraping atau OSINT untuk mencari tahu by keyword aja. Kalau kita bicara OSINT itu open source intelligence. Iya. Oke. Untuk memahami dari mana sumber data itu muncul. Ya kan? Dan sebenarnya ketika pakai handphone nggak bisa? Ya mungkin Bapak Ibu bisa coba sendiri ya di Google. Ini acara paling simpel deh. Di TikTok Google by date 25 Agustus sebelumnya hashtag bubarkan DPR. Lihat afiliasi orang-orang itu, siapa yang dia dukung, instansi mana yang dia dukung, instansi mana yang tidak dia dukung, siapa yang dia serang. That's it. Akun-akunnya? Akun-akunnya, simple kok. Dan jawabannya adalah?
I don't know, silakan cari tahu sendiri. Teman-teman pintar kok, Bapak Ibu lebih pintar lah dari saya. Anda mengatakan mereka yang selama ini dukung pemerintah? Enggak, saya enggak bilang apakah mereka benar-benar di dalamnya atau tidak. Tapi kalau belajar, kalau kita ingin mencari tahu, benar-benar mencari tahu, nggak usah pakai kata yang berbunga-bunga atau kata-kata sophisticated lah. Langsung kayak gitu aja udah ketemu kok. Anak-anak ini lebih pintar dari saya untuk nyari tahu hal-hal kayak gitu. Anyway, Nggak, apa yang Anda mau sampaikan di situ? ya ini yang mau saya sampaikan. Anyway, saya bisa berani jamin ketika itu semua orang di ruangan ini mencari tahu 25 Agustus hashtag bubarkan DPR, afiliasinya di mana, di TikTok ataupun Instagram atau Twitter, semua orang pasti akan dapat ini dalam waktu kurang dari 5 menit, ya kan? Nah, ketika orang-orang akun-akun ini diperiksa dan mereka bisa tidak terbukti, saya siap menerima konsekuensinya. Hari ini saya di penjara juga nggak masalah. Saya sudah kecukupan saya untuk hidup sudah, istri saya sudah cukup. Mas saya kalaupun apa? Ada nama akunnya bisa disebut? Ada nama afiliasi, nama akunnya Jadi mungkin. ditantang sama Mas Budiman. Nama akun mungkin hashtag Mas Bud bisa dilihat. Nggak, Hashtag sebetulnya bubarkan DPR 25 Agustus 2020 sebelum 25 Agustus 2025. Nah, di situ aparat bisa cari tuh, bisa tracking. Bukan berarti mereka, Iya. tapi seenggaknya ada satu jalur yang kebuka. Nah, dari situ aliran dana bisa dilihat. Bisa di-track. Kalau nggak ketemu, ternyata benar-benar nggak ketemu. Ah, bukan, ini cuma kebetulan ribuan orang aja. Oh, saya siap menanggung konsekuensinya. Saya bicara di TV nasional, saya bicara di media sosial, di penjara bukan hal yang menakutkan buat saya. Oke. Kalau pemerintah memang mau nyari dalangnya. Pertanyaannya, nyebut nama Rizal Khalid gampang. Ya memang mafia, memang koruptor, ya Prabowo buru. Tapi kayak pertanyaan Mas Aiman tadi, basisnya apa? Itu kan kita perlu tahu. Dan kita nggak lagi terkesima dan nggak lagi terpukau dengan kata-kata yang sophisticated. Tidak, kita butuh tahu basisnya apa. Dan saya jujur, saya belum tahu. Dan saya juga nggak tahu siapa. Tapi bisa dilihat di media sosial, misalnya orang ketemu siapa, postingannya apa, yang bergerak siapa. It's not a rocket science. Nggak butuh untuk Einstein jadi paham, nggak butuh jadi bin untuk paham. Jadi termasuk dulu mungkin kalau talk show ini dilakukan tahun 98 akan sangat sulit ketika saya bicara soal bagaimana dengan video ini, dibantah dengan bilang oh itu bagian dari intelijen, terus nongol video ini. Itu bisa dilakukan 2025, tahun 98 mungkin Mas Bud tahu akan sangat sulit. Dengan sekarang gampang. Ya ini langsung kan. Tapi seberapa valid itu? Pertanyaan saya gini, saya challenge Anda. Oke. Seberapa valid kemudian akun-akun itu bisa Anda katakan bahwa itu berafiliasi ke kelompok tertentu misalnya? Kan belum tentu mereka yang melakukan juga kelompok tertentu itu. Betul. Bukan berarti mereka yang melakukan, tapi mereka bisa jadi orang-orang yang diperiksa nantinya. Oke, bahan awal. Bahan awal. Seharusnya kan intelijen bekerja seperti itu ya. Oke. Tapi kalau cuma nyebut nama-nama luar aja atau apa ya semua orang juga gampang. Ada ini juga bisa. Baik. Sebentar, saya Istri saya karena juga perlu bisa. diklarifikasi tadi yang video tadi. Oke. Pak Soleman. Tadi disebutkan apa tadi Bung Ferry? Apa? Anda melakukan rusuh, tapi itu kan kata polisi yang nangkap ya. Iya kan tadi dibilang. Mungkin diputar sekali lagi nggak apa-apa. Coba Saya apa bilangnya apa? Oke. Coba dengerin. Apa kota mana lu? Kapeleri, ikut rusuh kapeleri. Kapeleri ikut rusuh di Palembang. Yo, satu pak sana, satu panglima TNI ini kau. Sependengaran saya ini adalah kavaleri di Palembang. Ya, ada nggak kata perusuh? ada. Oke. Semua orang dengar Pak. Dengar nggak? Semua orang dengar. Dengar nggak teman-teman? Dengar nggak? Tadi ada Pak, ada. Perusuh? Perusuh. Perusuh? Ikut rusuh tadi sebutnya. Ah. Iya. Kita dengarkan sekali lagi. Coba perusuh atau ikut rusuh? Ikut rusuh saya dengar. Coba dengar. Kapeleri, ikut rusuh kapeleri. Ikut rusuh. Kapeleri. Di Palembang. Ya. Yo, satu pak sana, Ya, oke. satu panglima TNI ini kau. Baik. Ikut rusuh kavaleri Palembang. Ikut rusuh, Ya. bukan perusuh. Bukan. Ini dua berarti- hal yang berbeda. Oh, dua hal yang berbeda itu Pak. Ya jelas. Oke. Ikut rusuh, ya ikut dia di sana. Ya wajar. Berarti dia kalau ikut. orang ikut rusuh nggak bisa diproses hukum dong, karena dia bukan perusuh. Iya, dia kan Oke. ikut. Kan dia ikut.
Dia ikut rusuh di sana, tapi bukan perusuh. Karena tapi, memang dia bertugas berjalan di situ. Sudah dijelaskan oleh Wakil Panglima TNI, Itu kan ikut terus. TNI Tandio, yang menyatakan bahwa ada intelijen. Apakah ini yang dimaksud? Tidak, nggak disebutkan. Tapi memang ada intelijen. Iya. Apakah itu yang kemudian tadi Pak Soleman katakan itu sedang bertugas white apa namanya? White cop. Oh, oke. Nah, jadi bagi saya tadi itu kan disebut ikut rusuh. Ya bisa saja dia tertangkap atau ada di kerumunan situ yang dia sendiri tidak tahu mungkin saat itu. Kita kan tidak tahu latar belakangnya saat itu sedang apa. Tapi dapatnya hanya di ujung. Lah dia tidak melawan kok. Kalau memang dia melawan itu lain cerita. Saya sepakat. Tapi dia tidak melawan, dia mengeluarkan kartu tanda anggotanya. Kalau dia memang di situ tidak sah atau memang dia sedang ikut menjadi perusuh, tidak mungkin dia akan kasih ini kartu anggota saya. Dan tidak akan mungkin bawa kartu. Tidak akan mungkin. Sederhana. Baik, tapi itu oke baik. Ini tapi setidaknya ini menjadi sebuah fakta yang kemudian ketika tadi Bung Ferry katakan kalau memang mau diperiksa ya harus diperiksa begitu kan? Itu sudah pasti. Kenapa kamu bodoh kok ketangkap? Itu pasti. Tapi bukan berarti bahwa dia itu ikut di situ. Kan begitu itu. Oke. Saya ke Pak Iwan. Ini kebetulan hadir di Rakyat Bersuara, bisa disampaikan. Pak Iwan ini terima kasih dari Gerakan Cinta Prabowo, betul ya Pak? Boleh pakai itu Pak. Memang Ketua Umum Gerakan Cinta Audionya Prabowo. belum nyala ini. Pak. Sudah nyala audio. Oke, baik. Silakan Pak. Ya, saya H. Kurniawan. Saya juga. Atau minjem yang lain. Saya biar saya antar. Oke. Silakan Pak Iwan. Ya, saya H. Kurniawan yang kebetulan sampai hari ini saya Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo. Ya, saya berjuang bersama Prabowo ini kan dari tahun 2008 ya. Berjuang mengantarkan Bapak jadi presiden dan alhamdulillah dari 2008 2024 baru bisa beliau jadi presiden ya, hampir 1 tahun untuk beliau jadi presiden. Sekaligus saya sampaikan ya, soal ini Bang Iwan. Ya, kebetulan tahun 2019 saya salah satu pelaku rusuh yang ditangkap tanggal 21 Mei 2019. Kerusuhan Bawaslu waktu itu? Ya. Okay. Ya. Anda sempat di penjara juga? 1 tahun saya. Oke. Ya. Saya angkat topi dengan polisi waktu itu. Kenapa? Dalam hitungan jam, hitungan hari, semua bisa terungkap. Ya. Kalau polisi mau, tentunya kali ini bisa mengungkap itu dengan gampang. Ya. Polisi hebat kok, punya alat canggih. Ada cybercrime. Masa ngungkap dari tanggal 25 sampai hari ini belum ada aktor intelektualnya bisa ditangkap? Siapa dalangnya? Padahal Pak Prabowo sendiri sudah membuka ada kemungkinan ya perusuh ini dari teroris juga ada, makar juga ada. Dulu dalam hitungan jam kami ketangkap semua. Berarti kan polisi benar-benar profesional. Dan waktu itu saya ingat kabar skripnya Pak Sigit ya, Kapolri yang sekarang ini. Masa untuk mengungkap kasus yang sudah tanggal 25 sampai hari ini sudah jatuh korban sama juga jumlahnya. Korban dulu 9 orang. 11 orang ya, maaf kalau saya lupa. Sekarang 9 orang terjadi di seluruh Indonesia. Tentunya polisi pasti punya bahan untuk mengungkap kasus ini supaya terang benderang. Ya. Jadi saya rasa itu. Siapa yang berada di balik kerusuhan itu? Ya seharusnya polisi punya data. Ya. Tinggal mau tidaknya dibuka, itu aja. Mau tidak atau dibuka? Iya. Bila perlu beri waktu kepada kepolisian. Kenapa? Bentar, ini agak serius pernyataannya. Kalau mau, gitu ya. Iya. Kalau punya kemauan, artinya sekarang polisi tidak punya kemauan yang kuat untuk membuka ini? Ya kita buktikan, kita kasih waktu. Ya saya bicara sebentar ya, Bang Aiman. Ya. Saya coba untuk merespon ya, begini. Bahwa memang ada sikap dari kepolisian, harusnya bukan kita sih, tadinya harusnya Pak Penasihat Kapolri. Ya, Pak Arianto tiba-tiba dipanggil oleh Pak Wakapolri. Cuman kita semua sudah mendengar bahwa Pak Kapolri sedang memburu siapa yang memberi dana dan lain sebagainya. Bahwa ada peristiwa 2019 kita juga ikuti.
tentu tidak bisa apple to apple bahwa memang ini sebanding betul dengan peristiwa 2019. Kalau Budiman itu sempat sampaikan tadi bahwa memang ini kerusuhan yang paling unik terjadi dalam masa-masa Indonesia saat ini ya, bahwa terjadi kerusuhan dalam waktu yang begitu cepat di berbagai wilayah dan lain sebagainya. Nah, bahwa tadi disampaikan juga oleh Ferry ada pertanyaan-pertanyaan tentang intelijen dan sebagainya. Tadi sudah Pak Ponto juga sudah sampaikan dan Pak Wapang juga sudah sampaikan. Bukan berarti juga apa yang menjadi ilmunya Ferry itu selalu linear dengan apa juga yang menjadi pikiran-pikiran apa yang diinginkan bahwa memang ini kejadian seperti ini A, B, C, D. Dan menurut saya jauh lebih penting itu bicara soal bagaimana Republik ini ke depan kalau menurut saya. Bicara soal tadi disebutkan oleh Pak Prabowo bahwa dia tidak akan mundur setapak pun untuk melawan koruptor, untuk melawan mafia-mafia. Nah, dua kata itu akhirnya notisnya muncul satu nama yang tadi disebut Aiman. Mungkin juga muncul juga nama-nama lain. Dari media sosial dan juga tadi dari profiling yang kemudian saya baca dari. Mungkin juga muncul nama-nama lain yang ikutan dalam momentum yang dirasa juga bisa mendompleng kepentingan-kepentingan tertentu dirinya maupun kelompok-kelompoknya. Nah, kita bicara soal bagaimana dalang di balik kerusuhan amuk massa ini sudah mengorbankan 9 jiwa. 9 korban jiwa. Cuma itu nggak pertanyaan, tapi saya bertanya, kalau seandainya memang ditudingkan kepada yang bersangkutan, Reza Halid misalnya, bagaimana kemudian logikanya ia bisa mengatur semua? Itu belum terjawab. Artinya kan ini masih sumir. Iya, dan mungkin saja punya kemampuan-kemampuan yang kita juga sampai pada detik ini juga masih dalam pendalaman-pendalaman yang kita juga nggak tahu. Dan kita kan tidak juga bisa memberikan satu kebenaran yang belum kita pastikan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti. Artinya kasus ini cukup sulit, Anda mengatakan itu? Bukan cukup sulit, tapi sedang berproses kalau menurut saya. Sedang berproses. Ya, saya menjelaskan dulu yang tadi intelijen apa gimana? Boleh. Dan boleh. Juga tadi pernyataan Pak Iwan. Pak Iwan. Pertama kalau kita lihat, ya, izin Bang. Tadi dari video, saya kira memang ini merupakan pekerjaan intelijen. Saya kira dari kepolisian, dari TNI, saya kira memang punya cara-cara khusus bagaimana mendapatkan informasi. Semasa kita wartawan dulu, saya kira banyak anggota TNI, anggota polisi jadi dan wartawan. kita bertukar data biasanya. Ya, ini adalah dalam rangka pengumpulan informasi. Ya, dan itu biasa dilakukan dan saya kira seluruh dunia juga melakukan seperti itu. Kenapa demikian? Karena memang ini adalah untuk menjaga agar apa yang menjadi misi dia itu tidak terjadi. Tapi ketika misalnya ketahuan tadi, mungkin dia moto-moto kemudian ditangkap oleh polisi. Siapa ini orang? Ini kayaknya bukan wartawan itu, bukan. Lalu dan kemudian dia memperlihatkan kartunya dan itu sah saja. Itu kalau misalnya melihat dari video tadi. Terus yang kedua tadi disampaikan oleh sahabat saya, mungkin nggak itu dia, Pak? Saya kira sangat mungkin. Apalagi misalnya kemarin semalam bahwa Presiden juga udah nyampaikan bahwa saya tidak akan mundur selangkah dan saya akan menghadapi orang bersangkutan. Kemudian Kapolri juga lanjut menyampaikan bahwa ini ada aktor di belakang ini. Serang berproses. Dan saat ini kalau itu kenapa disampaikan? Itu berarti kalau kita lihat kasus ini sudah di dalam penyidikan. Polisi sudah menemukan. Sesaat lagi akan diumumkan. Saat lagi. Ini hanya saat ini kalau kita tinggal lihat. Waktu. Ya, tinggal waktu ini. Kenapa demikian? Karena saat ini tinggal pengumpulan bukti-bukti yang kuat. Kalau dibandingkan misalnya dengan kerusuhan dengan ricuh pada saat 2019 yang begitu cepat, apa bedanya dengan sekarang? Tadi saya kira kalau dulu kan beda ya, mungkin ya 2019. Tapi sekarang kalau kita lihat, tapi mungkin secara